Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dan melakukan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer di bawah naungan Ibu Hasminatari Mokwi, ST ME PhD, selaku dosen pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan dua materi, yaitu yang pertama ada mode dan format pengalamatan, serta yang kedua ada struktur dan fungsi prosesor atau CPU. Sebelum kami memulai mempresentasikan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, yaitu Yaumil Makfira dengan NIM F1G121 013 yang bertindak sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Kemudian ada Andika Ashari dengan NIM F1G121 002. Kemudian ada Fatul A. Ramadhani dengan NIM F1G121 004. Kemudian ada Isyal Saputra dengan NIM F1G121 062. Kemudian ada Yogi Saputra dengan NIM F1G121 087. Ada Saktiawan Ariwardana dengan NIM F1G121 030. Selanjutnya ada Indra Yuni Syaidarfa dengan NIM F1G121 022. Kemudian ada Eka Sartika dengan NIM F1G121 051. Dan yang terakhir ada Yulinar dengan NIM F1G121 089. Baik. Seperti yang saya sampaikan di atas sebelumnya tadi, materi yang akan kita presentasikan hari ini yaitu ada mode dan format pengalamatan, kemudian ada pengertian struktur dan fungsi prosesor atau CPU. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami mulai mempresentasikan materinya. Yang pertama, ada mode dan format pengalamatan. Kemudian ini ada pengertian mode dan format pengalamatan. Mode pengalamatan mempunyai pengertian bagaimana suatu instruksi akan mendapatkan data yang diperlukannya dalam eksekusi. Karena ada beberapa macam mode pengalamatan yang berbeda, suatu instruksi dapat mengakses operan dalam satu atau beberapa cara yang berbeda. Setiap variasi mode pengalamatan dari suatu instruksi harus memiliki kode operasi atau opcode yang unik, sehingga 62 instruksi dasar microcontroller M68H05 membutuhkan setidaknya 210 kode operasi dari instruksi-instruksinya. Nah, CPU M68H05 menggunakan 6 mode pengalamatan. Mode pengalamatan ini adalah inherent, immediate, extended, direct, indexed, dan relative. Dalam microcontroller M68H05 yang terkecil, semua variabel program dan register input-output cukup dalam area 000 dolar sampai 00 FF dolar di memori, sehingga mode pengalamatan yang digunakan adalah direct addressing mode. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Indra Yuni untuk membacakan materinya. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya Indra Yuni Syaidarfa dengan NIM F1G121 022 akan melanjutkan materi. Informasi yang disediakan dalam listing program menggunakan beberapa simbol yang menentukan tipe dari numerik yang digunakan. Simbol khusus ini adalah yang pertama, yaitu tanpa simbol mengindikasikan numerik desimal. Angka ini akan diterjemahkan menjadi nilai binar
sebelum disimpan dalam memori dan digunakan oleh CPU. Simbol dolar mengindikasikan numerik heksadesimal seperti 24 dolar adalah 2416 dalam heksadesimal yang bernilai sama dengan 36 desimal. Yang ketiga, simbol @ mengindikasikan numerik oktal seperti 10 bernilai sama dengan 8 desimal. Yang keempat, simbol persen mengindikasikan numerik binar seperti 0-100 bernilai sama dengan 8 desimal. Yang kelima, simbol komatas atau apostrof mengindikasikan karakter ASC 11 tunggal. Yang keenam, simbol pagar mengindikasikan operan langsung atau immediate dan angka ditemui langsung dalam lokasi memori yang mengikuti kode operasi. Beberapa macam simbol dalam dan ekspresi dapat mengikuti simbol pagar ini. Macam-macam mode dan format pengalamatan. Yang pertama, mode pengalaman inheren. Dalam mode pengalamatan inheren, semua informasi yang dibutuhkan untuk operasi telah diketahui otomatis oleh CPU dan tidak dibutuhkan operan eksternal dari memori atau dari program. Operan yang digunakan hanyalah register internal dari CPU atau data dalam stack. Karena itu, operasi ini hanyalah terdiri dari 1 byte instruksi, contoh 0204C Inka atau increment akumulator. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Indrayuni. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Andika, untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih moderator. Andika Sari dengan NIM F1G1210002 akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Indrayuni Sedarpa. Yang kedua, mode pengalamatan immediate. Dalam mode pengalamatan immediate, operan terkandung di dalam byte yang langsung mengikuti kode operasi. Operasi dengan mode ini membutuhkan 2 byte instruksi, satu untuk kode operasi dan satu lagi untuk data byte. Contoh 0200 A602 LDA tagar $02 tikoma, load konstanta ke akumulator. Yang ketiga, mode pengalamatan direct. Mode pengalamatan direct ini mirip dengan mode pengalamatan extended, kecuali bahwa upper byte dari alamat operand selalu dianggap $00. Karena itu, hanya lower byte dari operan yang diperlukan untuk dimasukkan dalam instruksi. Pengalamatan direct ini efisien bagi memori program dan waktu eksekusi. Dalam mode ini, instruksi terdiri dari 2 byte, satu kode operasi dan satu lagi untuk alamat operan. Contoh 0200 D6 E0 LDA $E0. 4. Mode pengalamatan extended. Dalam mode pengalamatan extended, alamat dari operan terkandung dalam 2 byte yang mengikuti kode operasi. Karena itu, operasi ini membutuhkan 3 byte. Satu untuk kode operasi dan 2 untuk alamat dari operan. Contoh 0200 C60365 LDA $0365. Kelima, mode pengalamatan index. Dalam mode pengalamatan indeks, alamat efektif adalah variabel dan tergantung pada 2 faktor. Yang pertama, isi indeks register saat itu, dan yang kedua, nilai offset yang terkandung dalam byte yang mengikuti kode operasi. Instruksi mode ini membutuhkan 1 byte instruksi. Contohnya 0200 F6 LDA 0,x. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Yogi Saputra, untuk membacakan materinya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, langsung saja. Poin ke-6 yaitu mode pengalamatan relatif. Dalam mode pengalamatan indeks 8 bit offset, alamat efektif dicapai dengan menambahkan data bit yang mengikuti operasi dengan isi dari indeks register. Contoh 0200 E605 LDA 5,x. Slide berikutnya. Teknik pengalamatan.
Baiklah, Saudara Yogi silakan melanjutkan. Baik, karena Saudara Yogi sedang terkendala jaringan, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menggantikan materi dari Saudara Yogi. Baik, saya akan membacakan materi dari Saudara Yogi, yaitu tentang teknik pengalamatan. Adalah bentuk pengalamatan yang paling sederhana, penjelasannya yaitu operan benar-benar ada dalam instruksi atau bagian dari instruksi. Yang kedua, operan sama dengan file alamat. Yang ketiga, umumnya bilangan akan disimpan dalam bentuk komplement 2. Yang keempat, bit paling kiri sebagai bit tanda. Yang kelima, ketika operan dimuatkan ke dalam register data, bit tanda digeser ke kiri hingga maksimum word data. Baik, slide selanjutnya. Keuntungannya, tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Kemudian, menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Adapun kekurangannya adalah ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran file. Contoh ADD 7. Slide selanjutnya. Kemudian, teknik pengalamatan langsung. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil. Kemudian hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Adapun kelebihannya adalah file alamat berisi efektif address sebuah operan, sedangkan kekurangannya keterbatasan file alamat karena panjang file alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang Word. Contoh ADDA. File selanjutnya. Baik, slide selanjutnya moderator. Slide selanjutnya moderator. Kemudian pengertian struktur dan fungsi prosesor atau CPU. Baik, slide selanjutnya. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika. CPU atau Central Processing Unit dapat dikatakan juga otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Dalam kesehariannya, CPU memiliki tugas utama untuk mengolah data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. CPU sendiri sebenarnya masih terbagi atas beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu unit pengolahan di samping itu. CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil yang disebut register. Terdapat 4 komponen utama penyusun CPU, yaitu Arithmetic and Logic Unit, Control Unit, Register, CPU Interconnection. Baik, slide selanjutnya. Teman-teman bisa melihat struktur dari CPU seperti yang ditampilkan pada PPT berikut. Gambar CPU dengan bus system. Baik, moderator, slide selanjutnya. Kemudian komponen internal CPU atau Arithmetic and Logic Unit. Arithmetic and Logic Unit atau sering disingkat ALU saja dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti unit logika dan aritmatika. Bagian ini mempunyai tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Sering juga disebut sebagai bahasa mesin karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin. Tugas utama ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program.
ALU sendiri juga masih terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Arithmetic Unit, bertugas untuk menangani pengolahan data yang berhubungan dengan perhitungan, dan Boolean Logic Unit, bertugas menangani berbagai operasi logika. Baik, slide selanjutnya. Kemudian Control Unit. Control Unit atau unit kendali mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antara komponen dalam melakukan fungsinya masing-masing. Di samping itu, Control Unit juga bertugas untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu register. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut program counter atau PC. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca. Baik, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Saudara Ical Saputra. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Yulinar untuk membacakan materinya. Baiklah, langsung saja. Komponen internal CPU, yang keempat itu CPU interconnection. Adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti, masukan, atau keluaran. Sedangkan komponen eksternal CPU diantaranya sistem memori utama, sistem masukan atau keluaran, atau input-output, dan sistem lainnya. Baiklah, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Eka untuk membacakan materinya. Baiklah, selanjutnya fungsi prosesor atau CPU. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Adapun fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang dimana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Lalu CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Pada dasarnya, fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Kemudian ada aksi dari CPU. Yang pertama, CPU memori atau RAM. Perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Ada CPU input atau output, yang dimana perpindahan data dari CPU ke modul input-output dan sebaliknya. Kemudian ada pengolahan data, yang dimana CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Dan ada kontrol, yang dimana merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Selanjutnya ada mekanisme instruksi dalam prosesor. Nah, pada dasarnya fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi, dan mengeksekusinya satu persatu. Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana, proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute.
Selanjutnya, siklus instruksi yang terdiri dari siklus PET dan siklus eksekusi diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar siklus instruksi pada prosesor. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Fatul untuk membacakan materinya. Terima kasih. Mekanisme instruksi dalam utamanya adalah mekanisme interupsi. Hampir memori dan interupsi umum untuk manajer eksekusi instruksi agar efektif dan efisien agar CPU IO maupun memori. Apakah Saudari Fatul masih ada dalam Zoom? Oke, baik. Karena Saudari Fatul terkendala jaringan, saya serahkan kepada Saudari Eka untuk melanjutkan materinya. Fungsi interupsi utamanya adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada routine interupsi. Hampir semua modul memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Adapun tujuan interupsi secara umum yaitu untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendala terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Bisa dilihat di gambar sini ada gambar siklus interupsi dan diagram status siklus interupsi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Lanjutkan saja, Saudari Saktiawan. Baik, terima kasih moderator. Saya Saktiawan Herwardana dengan NIM F1G1210030. Lanjut saja. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan dan hasil yang telah dipaparkan, maka didapat beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu metode pengamatan mempunyai pengertian bagaimana suatu instruksi akan mendapat data yang diperlukannya dalam eksekusi. Karena ada beberapa macam mode pengamatan yang berbeda, suatu instruksi dapat mengakses operan dalam satu atau beberapa cara yang berbeda. Metode pengamatan yang dikenal oleh mikrokontroler keluarga 6805 ada beberapa macam, yaitu mode pengamatan inherent, immediate, direct extended, index, dan relatif. Kemudian adapun CPU atau Central Processing Unit atau prosesor adalah sebuah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan komponen utama pada sistem komputer sebagai pengendali proses kinerja komputer. Dengan dibantu oleh komponen lainnya, fungsi CPU adalah menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch dan operasi pelaksanaan instruksi execute. Fungsi interupsi utamanya adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU. Kepada rutin interupsi, hampir semua modul memori dan I/O
memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.